saya memulai beternak burung puyuh dengan modal 600.000 kawan-kawan. Dan 50 ekor burung puyuh. Burung puyuh 50 ekor tadi, saya beli umur 1 bulan. Dengan pemikiran saya, ini sekitar 2 minggu, atau paling lama 1 bulan saya rawat bertelur. Tetapi ternyata tidak bertelur kawan-kawan. Malah ada yang berkokok kawan-kawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Saya Fauzan. Kalau ditanya titelnya ada, Fauzan AM Cap, ahli media keperawatan. Saya tinggal di Desa Tepat Patah, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Saya di 3 keperawatan dan tentunya pernah bekerja di rumah sakit yang cukup besar di kota Jambi selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian saya pernah resign dari sana dan menjadi sekretaris desa di kampung saya. Tidak berselang lama, hanya bertahan 3 tahun. Kembali tidak menemukan kecocokan dan akhirnya memberanikan diri resign. Ya, setelah itu mungkin hidup saya berada di titik terendah. Tidak memiliki penghasilan sama sekali. Dan kemudian memberanikan diri sebagai ojek online. Mungkin teman-teman yang tahu ini jaket kuning kawan-kawan. Yang ongkosnya itu hanya Rp3.000 per perjalanan. Itu Rp3.000. Jadi penghasilan bersih saya per hari itu hanya berkisar Rp50.000 sampai Rp70.000 per hari. Itu di tahun 2020 awal. Kemudian di 2020 akhir, nah saya menyaksikan ceramah nih kawan-kawan di hari Minggu. Damai Indonesiaku di salah satu televisi swasta di sana. Nah, setelah menonton ceramah itu, ini masa Covid kawan-kawan. Penceramah itu bilang, jika ingin memulai usaha, apalagi dalam kondisi Covid seperti pada tahun itu, mulailah beternak burung puyuh karena itu salah satu usaha yang cepat balik modal. Nah, itulah kalau ditanya alkisah saya pertama kali kenal dengan burung puyuh. Kemudian konsultasi dengan istri, modal tidak ada karena saya masih dalam kondisi ekonomi yang terendah saat itu. Istri punya tabungan 300.000. Setelah saya cari penjual bibit puyuh yang ada di kota Jambi, ada dengan harga 10.000 per ekor. Dia punya 50 ekor. Akhirnya memberanikan diri ngomong, bicara sama adik, mau dia menambahkan 300.000. Jadi 300.000 ditambah 300.000 jadilah modal awal saya beternak burung puyuh ini total Rp600.000. Akhirnya 500.000 saya gunakan untuk beli bibit puyuh, 100.000 saya gunakan untuk beli pakan. Kandangnya saya gunakan bekas etalase saya waktu itu pernah jualan makanan kawan-kawan. Etalase kayu dan itu saya modifikasi seadanya menggunakan bambu dengan beli kawat ram. Lah jadilah beternak burung puyuh. Itu pada awalnya kawan-kawan. Nah, setelah itu ya tidak semudah yang dipikirkan kawan-kawan. Semuanya itu penuh dengan cobaan. Ternyata pakan puyuh itu sangat rakus kawan-kawan, boleh dibilang rakus. Jadi kebutuhan pakannya itu cukup tinggi. Ternyata 100.000 itu tidak cukup untuk beli pakan puyuh itu. Akhirnya saya dengan uang hasil saya menjadi ojek online, saya gunakan sedikit demi sedikit untuk membeli pakan. Dan akhirnya tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan. Burung puyuh itu bisa bertelur di usia 45 sampai 60 hari. Itu teorinya kawan-kawan. Tetapi burung puyuh saya sampai dengan 60 hari belum bertelur. Artinya saya beli burung puyuh itu usia 1 bulan, 1 bulan saya rawat, tidak bertelur kawan-kawan. Apa masalahnya?
Nah, setelah saya pelajari lagi, ya itu semua ternyata kesalahan pakan. Kemudian saya langsung gunakan pakan khusus petelur. Sekitar 2 minggu setelah itu burung puyuh saya mulai bertelur. Dan itu serunya kawan-kawan, ketika lihat burung puyuh itu pertama kali menggelinding seperti ini. Pertama lihat, wah ada satu. 5 menit lagi lihat lagi, wah nambah 2. Segitu terus kawan-kawan, saking gembiranya. Nah itulah kalau ditanya awal saya beternak burung puyuh. Nah awal kenal, awal memulai, disitulah kawan-kawan. Ketika itu sudah memberanikan diri, pelan-pelan nambah populasi. Nah mulailah kawan-kawan, musibah datang, entah musibah, entah azab, entah cobaan, kita nggak ngerti kawan-kawan. Itu semua urusannya yang maha tahu. Kita hanya menjalani hidup. Awal 2021 saya mengalami patah tulang kaki kawan-kawan. Nah jadi saya patah tulang kaki, dan disinilah peran istri saya yang melanjutkan beternak burung puyuh tadi, membersihkan kotoran puyuhnya, panen telur, dan juga melakukan pemasaran untuk telur itu sendiri. Yang terberat adalah waktu membeli pakan, karena kami tinggal cukup jauh dari kota Jambi. Jalan yang kami tempuh itu luar biasa jelek. Kalau diperkirakan itu ada sekitar 15 km yang sangat jelek jalannya kawan-kawan. Jadi butuh perjuangan penuh untuk membawa pakan ke tempat kami. Selanjutnya setelah saya sembuh, semangat untuk beternak puyuh terus hadir kawan-kawan, terus dikembangkan. Ketekunan dengan ya keberanian kita menjajakan daripada hasil produksi kita ini ke warung-warung terdekat, selanjutnya juga ke pedagang pasar. Burung puyuh 50 ekor tadi saya beli umur 1 bulan. Dengan pemikiran saya ini sekitar 2 minggu atau paling lama 1 bulan saya rawat bertelur. Tetapi ternyata tidak bertelur kawan-kawan. Tidak bertelurnya karena ketika saya tanyakan kepada peternak itu sendiri pakannya apa, ya bebas saja, jagung boleh, dedak boleh. Nah disitulah kesalahannya. Ternyata di 2 bulan, usia 2 bulan artinya 1 bulan saya beli dan 1 bulan saya rawat di rumah. Kan 2 bulan umurnya kawan-kawan, 60 hari. Malah ada yang berkokok kawan-kawan. Berkokok itu tandanya jantan. Kalau jantan ya nggak mungkin bertelur kawan-kawan. Nah kan itu logikanya. Jadi setelah saya kumpulkan lagi, ada 23 ekor yang jantan, hanya 27 ekor yang betina. Saya hubungi lagi penjualnya, bang ini ada 23 ekor yang jantan, bagaimana? Antar saja ke rumah saya hargai dengan nilai Rp7.000. Rugi kawan-kawan. Saya beli Rp10.000, saya jual Rp7.000. Sudah 30 hari saya rawat. Tidak masalah. Saya tidak menyerah karena beternak puyuh ini saya rasakan inilah usaha yang paling cocok untuk saya. Jadi 23 ekor diantarkan dikali 7.000. Ini saya tidak ambil uang kawan-kawan. Saya ambil lagi bibit yang baru menetas. Nah, belajar membesarkan bibit yang baru menetas. Kembali seperti itu kawan-kawan. Bertelurnya lebih cepat karena pakan yang saya gunakan sudah yang cukup baik. Tetapi masih ketemu jantan dan betina. Dari situ saya mulai membuat bibit sendiri kawan-kawan. Yang jantan saya gabungkan. Ya belajar-belajar dari internet. Cukup 1 jantan banding 4 betina. Digabungkan ke dalam 1 kotak baterai. Jadi kawan-kawan, jadilah telur fertil. Kemudian mesin tetasnya belajar saya beli sama teman juga. Belajar beli, belajar tetaskan. Wah, pertama kali lihat burung puyuh itu menetas kawan-kawan. Wah, luar biasa lagi nih. Sama tadi seperti lihat burung puyuh itu pertama kali menggelinding dari kandang baterai ini. Nah, ini hal yang luar biasa yang dirasakan peternak kawan-kawan. Yang mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang saat ini masih berstatus karyawan. Nah, mohon maaf kawan-kawan. Di sini bukan merendahkan teman-teman kita sekarang yang masih berstatus karyawan. Tetapi harapannya untuk menjadi motivasi. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya jauh lebih menyenangkan, lebih membuat kita bahagia daripada hanya menerima gaji atau menerima penghasilan yang tetap tiap bulannya. Setelah menetas, saya besarkan, belajar lagi membesarkan bibit puyuh. Wah, sudah berani nih jual telur fertil, jual bibit puyuh.
Tetapi ilmu terus berkembang kawan-kawan. Kenal semakin banyak teman-teman peternak di Kota Jambi dan akhirnya tahu bahwa bibit puyuh ini sudah bisa dibedakan jantan dan betinanya itu dari saat menetas kawan-kawan. Itu namanya telur fertil final stock. Jadi telur fertil itu sudah hasil dari indukan yang melalui pemurnian. Jadi indukan puyuh ini bisa dimurnikan kawan-kawan. Bisa dilihat di peternakan saya ini semuanya warnanya coklat. Nah, jadi semuanya betina. Jadi simpelnya seperti ini, saya sampaikan saja. Burung puyuh coklat itu ada jantan dan betinanya juga kawan-kawan. Jadi itu jantan dan betina coklat itu saja dikawinkan. Sama, hitam juga seperti itu. Jantan hitam, betina hitam itu saja yang dikawinkan. Sampai melalui beberapa proses generasi nanti akan ketemu itu murni. Hasil tetasan itu semuanya coklat. Hasil tetasan yang hitam semuanya hitam. Nah, di ujungnya nanti barulah diambil jantan coklat, betinanya warna hitam. Itulah kemudian dikawinkan. Hasilnya nanti telur fertil final stock. Jadi telur yang ini ketika ditetaskan itu sudah bisa dibedakan. Yang coklat itu 99,9% itu sudah betina kawan-kawan. Bisa lihat itu di bibit saya yang masih berusia 1 minggu. Itu semuanya coklat. Nah, gitu kawan-kawan. Ilmu semakin bertambah, akhirnya ya beli bibit lagi, enggak lagi daripada bibit campur. Terus mungkin ada pertanyaan lagi. Kenapa bang nggak buat bibit sendiri saja? Kan abang sudah pernah, malah bisa jualan bibit. Berat kawan-kawan. Jadi dalam dunia usaha, kita tidak boleh dibilang yang namanya serakah. Jadi kita mau jualan telur, kita mau jualan bibit, kita mau jualan fertil, kita mau jualan daging. Tidak bisa seperti itu kawan-kawan. Kita harus fokus dulu bangun pondasi kita. Jadi seperti saya saat ini, saya mau fokus dulu di telur. Jadi saya harus banyak populasi dulu. Jadi jika populasi saya ini sudah mencapai katakanlah 3.000 ekor seperti saat ini, penghasilan saya per bulan sudah stabil dari telur, barulah kita kembali ke tahap pembibitan. Dan sekarang saya sudah mulai juga pembesaran bibit kembali. Kalau dulu memang boleh dikatakan 2 tahun ke belakang, saya tidak pernah lagi besarin bibit kawan-kawan. Jadi saya beli itu sudah dari umur 3 minggu. Umur 3 minggu masuk langsung ke kandang ini. Itu semua juga alasannya karena keterbatasan tempat. Jadi kalau ditanya saat ini bibit saya dari mana, saya tidak menetaskan lagi kawan-kawan. Bukan tidak mau, bukan tidak mampu, atau juga bukan tidak bisa. Karena ya saya mau fokus dulu di petelur. Saya mau menguatkan fondasi saya dulu dari telur. Dan sekarang saya rutin join, sudah boleh dikatakan mitra atau kontrak kawan-kawan dengan Puyuh Pusako Jambi. Nah, ini boleh nih, mungkin nanti Bang Henry di Jambi ini datang ke peternakan teman kita Puyuh Pusako Jambi. Jadi beliau seorang ASN yang menekuni beternak burung puyuh ini dari 2017, malah lebih senior daripada saya. Di sana dia khusus pembibitan, spesialisnya pembibitan. Sekarang saya boleh dikatakan sudah bermitra dengan beliau. Saya ambil 3 minggu 1 kali dengan beliau, kurang lebih 300 sampai 400 ekor. Bibit itu sebagian saya gunakan untuk kandang saya sendiri. Nah, yang bibit inilah untuk membantu teman-teman kita yang mau belajar. Banyak teman-teman kita yang mau belajar ke kandang ini, saya berikan bibit kawan-kawan. Ya dengan harga sama dengan harga pasaran, tetapi jumlahnya saya batasi maksimal 100 ekor. Karena saya juga masih membutuhkan bibit untuk tambahan pasukan di kandang saya. Nah, gitu kawan-kawan. Kalau mau belajar, boleh ambil bibit di Rumah Puyuh Berkah. Tapi ada syaratnya juga kawan-kawan. Selain dari jumlah maksimal 100 ekor tadi, umur. Nah, saya menjual itu hanya umur 3 minggu, 4 minggu, atau 5 minggu. Saran saya atau rekomendasi saya umur 3 minggu. Karena sudah bisa langsung naik ke kandang baterai. Jadi tidak perlu lagi kandang pembesaran. Kalau mulai dari bibit yang baru menetas, kita perlu inkubator dengan lampu pemanas. Kemudian di usia 10 hari dia sudah harus pindah ke kandang pembesaran yang lain lagi. Setelah itu baru naik ke kandang baterai di usia 3 minggu.
Itu kan membuat berat modal, berat lokasi. Nah, terus lagi ya merepotkan karena harus pindah-pindah. Jadi kalau sudah di kandang baterai, tinggal kasih makan, kasih minum, tinggal menunggu waktunya dia bertelur. Tentu tidak repot. Untuk pemula itu kawan-kawan. Nanti kalau sudah lama beternak burung puyuh, bolehlah mulai di pelajari lagi pembesaran bibit yang baru menetas dan pembuatan telur fertil, menetaskan sendiri. Ya silahkan saja kawan-kawan. Tetapi untuk di awal belajar beternak burung puyuh, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya lebih menyarankan kawan-kawan mulai saja dengan usia puyuh 3 minggu, supaya tahu dulu bahwa puyuh ini memang beneran bisa bertelur, khususnya puyuh betina tanpa pejantan. Nah, ini hal yang cukup unik dan mungkin tidak diketahui banyak orang, bahwa puyuh yang dipelihara ini semuanya betina dan tetap bisa bertelur tanpa pejantan. Di awal ketika burung puyuh saat itu masih 40 ekor kawan-kawan. Jadi penghasilan saya itu Rp4.000 per hari, kurang lebih kawan-kawan. Jadi saya bercerita kepada orang tua saya, wah saya akan semangat beternak burung puyuh, saya akan membesarkan burung puyuh, beternak burung puyuh. Ah, untung cuma segitu, itu cuma untuk jajan anak kamu. Wah, itu sudah salah satu hal yang membuat mental kita down. Kalau mental kita lemah. Nah, itu kawan. Bukan berarti mental saya kuat, tetapi tidak lemah yang itulah. Nah, pokoknya. Jadi kalau dikategorikan kuat, ya hampir-hampir kuat lah mental saya. Saya tidak peduli kawan. Saya bilang seperti ini. Iya, dengan 40 ekor 4.000. Bagaimana dengan 1.000 ekor? Bagaimana dengan 2.000 ekor? Saya bilang seperti itu kawan-kawan. Jadi saat itu saya tanamkan saya harus punya 1.000 ekor dulu. Setelah punya 1.000 ekor, mulai nih ketemu nih hitung-hitungan kawan-kawan. Ternyata beternak 1.000 ekor burung puyuh itu untuk penghasilan kawan-kawan, untuk profit itu bisa mencapai Rp100.000 per hari. Nah, ini sudah saya sampaikan detail lengkapnya di channel YouTube saya. Kalau mau tonton lengkap bisa buka channel Rumah Puyuh Berkah. Tapi di sini kita ringkaskan saja kawan-kawan. Jadi 1.000 ekor burung puyuh itu bisa ketemu Rp100.000 per hari dari penghasilan. Penghasilan yang sudah dipotong tentunya dengan biaya pakan, tentu dengan listrik, biaya teri, dan segala macamnya. Mulai nih berpikir, karena saya beternak ini awalnya di loteng kawan-kawan, di rumah saya, di dalam rumah, jadi di atas loteng itu. Dan kapasitas maksimal juga hanya bisa 2.000. Dan akhirnya bisalah saya beternak 2.000 di sana, full sudah, dan akhirnya ya di akhir 2024 mulailah kami bangun peternakan kayu. Kemudian di 2026 bangunlah ini kandang yang permanen. Untuk progresnya bisa dilihat di channel Rumah Puyuh Berkah, lengkap kawan-kawan. Step demi stepnya perjuangan saya beternak burung puyuh dari 2020. Kembali ke penghasilan. Untuk saat ini dengan 3.000 ekor burung puyuh tentunya bisa menghasilkan Rp300.000 per hari. Nah, bisa dihitung kawan-kawan. Jika dengan modal sendiri, 100% modal sendiri maksudnya ya. Kemudian dengan tenaga kerjanya sendiri, enak kawan-kawan, hitungnya enak. Saya tidak berbicara omset kawan-kawan, karena kalau berbicara omset terlalu besar. Hitung saja seperti ini, pakannya Rp400.000 per sak. Kebutuhan pakan saya per bulan jika 3.000 ekor ini butuh di 45-50 sak. Dah hitung saja sendiri omsetnya. Jadi produksi telurnya dari 3.000 ekor
Dari 3.000 ekor burung puyuh ini kita kalikan 80% saja. Jadi telurnya itu ada di 2.400 sampai 2.500 butir per hari. Kita hitung mudah saja, 2.500 butir per hari. Dikalikan harga sekarang itu rata-rata Rp36.000 per 100 butir. Artinya 100 butirnya itu Rp360. Dikalikan 2.500 butir, 900.000 kawan-kawan. Rp900.000 per hari. Nah, silakan saja kali 30 hari, itu omset saya per bulan. Tapi potong pakan tadi kawan-kawan, pakan 400.000 dikali 50 sak. Ya kan sedikit juga jadinya kawan-kawan. Itu kalau 50 sak, tapi kebiasaannya itu 45 sampai 50. Rata-rata seperti itu kawan-kawan. Karena jumlah puyuh saya juga tidak stuck di 3.000. Karena puyuh yang tua mulai kita upgrade, puyuh baru terus masuk. Ini hanya gambaran besar saja kawan-kawan. Jadi masih ketemu harusnya kalau 3.000 burung puyuh itu untuk untung bersih itu harusnya masih ketemu di atas 7. Itu di angka minimal sudah 7 kawan-kawan. Nah, ini untuk penyemangat tentunya kawan. Kenapa kita berbicara tentang keuntungan? Karena sebagian besar kita kawan-kawan, termasuk saya berarti kan, mau ngelamar kerja nanya gaji dulu. Mau buka usaha nanya untungnya berapa dulu. Ini sudah hal yang lumrah. Tidak masalah. Jadi saya spill saja di sini, saya sampaikan saja bahwa keuntungan beternak burung puyuh itu harusnya dengan harga pakan terendah, dengan harga jual telur tertinggi itu bisa Rp100.000 per 1.000 ekor burung puyuh. Bisa lebih kawan-kawan. Tetapi ketika harga anjlok tentu bisa lebih murah dari itu. Nah, itu untuk penghasilan. Mungkin teman-teman yang mau real tahu hitung-hitungannya, ya mulai dulu beternak burung puyuh kawan-kawan. Tidak bisa hanya mendengar dari peternak-peternak yang sudah ada. Peternak baru, mungkin katakanlah baru 6 bulan beternak, dengan ketemu harga pakan terendah, dengan harga jual telur tertinggi. Wah, ceritanya besar kawan-kawan tentu. Wah, omset aku segini, penghasilan aku segini. Cerita enaknya kawan-kawan. Coba jalani bertahun-tahun. Seperti saat ini, saya sudah hampir 6 tahun. Ketemu kawan-kawan, harga telur itu terendahnya berapa, harga pakan tuh up-nya setinggi langit. Karena semua itu tidak bisa kita kendalikan sendiri. Yang bisa kita kendalikan ya sudah peternakan kita saja. Bagaimana peternakan ini tetap bertahan. Karena jika kita berbicara di titik terendah, saat harga anjlok, harga pakan tinggi, tentu semangat kita akan turun kawan-kawan. Nah, disinilah ujian mental kita kembali datang. Jika kita tetap tekun, kita tetap tenang, kita tetap percaya rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa, ya sudah, tenang saja. Ini harga terendah, akan ada saatnya harga naik, dan ada saatnya harga pakan itu turun. Nah, itu saja kawan. Yang jelas, nah, untuk bertahan beternak burung puyuh itu manajemennya. Jangan saat uang lagi banyak, penghasilan lagi tinggi, uangnya kita belikan keinginan atau yang lain-lain lah pokoknya. Membeli sesuatu yang berbentuk liabilitas kawan-kawan. Tentunya beli hal yang tidak perlu tetapi mengeluarkan uang terus. Nah, itu salah satunya. Contoh misal kita beli kendaraan. Kita sudah punya nih kendaraan yang masih bisa digunakan. Entah beli pakan, entah ngantar telur. Tetapi kita pengen beli lagi kendaraan baru. Dan ternyata jarang digunakan. Ini terus bayar kawan-kawan. Kendaraan ini ada pajaknya, ada perawatannya. Itu salah satu bentuk liabilitas. Jangan saat uang lagi banyak dari beternak ini kita langsung melihat hal yang di luar jaringan beternak kita ini, jaringan bisnis kita ini. Kita tetap fokus di bisnis. Misalnya seperti ini. Kalau saya ketika uang lagi banyak, saya belikan kandang baru. Nih, sudah banyak nih kandang galvanis ini. Beli ini penuh perjuangan kawan-kawan. Nilainya mungkin nih di atas 10 juta nih, 40 set. Kalau ditanyakan uang dari mana? Ya ini uang dari telur puyuh kawan-kawan. Terus uangnya pas lagi banyak-banyak, saya pesankan bibit lagi kawan-kawan. Nah itu, kalau saya seperti itu. Jadi kita ambil kebutuhan kita saja daripada beternak ini. Sisanya kita kembangkan usaha ini sebesar-besar mungkin. Nah itu dulu kawan-kawan untuk cerita beternak burung puyuh kita. Dari awal mulai saya kenal burung puyuh, mulai saya beternak burung puyuh dengan modal hanya Rp600.000, kemudian
suka duka yang saya hadapi, kemudian omset saya, penghasilan saya. Nah, itu tidak lain tidak bukan hanya pengalaman saya yang saya bagikan kepada teman-teman. Semoga menginspirasi tentunya, semoga membuka wawasannya. Nah, kalau mau ditambahkan nih mungkin kata-kata penutup. Nah, untuk penyemangat terutama Gen Z. Tapi tidak hanya kepada Gen Z, kepada semuanya. Banyak juga kok generasi milenial bahkan ke bawahnya. Pola pikirnya masih sama. Masih gengsi, masih pilih-pilih kerjaan. Nah, jadi gini kawan-kawan. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita ubah, yang tidak bisa kita hindari. Jadi, untuk pertama kali, terimalah diri kita apa adanya. Entah kita lahir di kampung, entah kita lahir di kota, entah kita lahir dari keluarga kaya, entah kita lahir dari keluarga miskin. Terima dulu itu. Poin pertamanya adalah terima dulu kehidupan kita. Kemudian, fokus kepada kekuatan apa yang kita miliki. Kita lihat, kita tinggal di kampung berarti kita bisa ternak karena lokasi masih cukup luas. Di kota kita tidak bisa ternak karena padat penduduk. Ya mungkin kita bisa buka usaha makanan. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada GrabFood, GoFood dan lain sebagainya. Kita bisa masak di dapur kita sendiri, kita sudah bisa jualan dari sana. Setelah itu mulai kawan-kawan. Banyak ide tapi tidak mulai, boleh dikatakan sangat percuma. Ide itu tidak jalan. Ketakutan gagal juga tidak akan bisa buat kita maju. Mulai saja dulu. Gagal di A, pindah ke B. Gagal di B, pindah ke C. Gagal di C, pindah ke D. Terus seperti itu kawan-kawan. Karena tadi saya sampaikan, ada hal yang tidak bisa kita ubah. Itu berbentuk namanya takdir kawan-kawan. Kita tidak bisa mengubah takdir, kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Terima diri kita apa adanya, lepaskan gengsi, mulai saja. Keluarlah dari zona nyaman. Nah, ini tambahan kawan-kawan. Tentu kita pengen kaya, kita pengen sukses. Memang kaya ini relatif. Tapi jangan munafik kawan-kawan. Jangan munafik bahwa kita tidak butuh uang. Uang itu sangat dibutuhkan. Kita tidak butuh kaya. Kita butuh kaya kawan-kawan. Karena beribadah dengan tangan di atas jauh lebih enak, jauh lebih baik daripada beribadah dengan tangan di bawah. Karena apa? Orang kaya beribadah dengan berkurban, bersedekah, dengan nyumbang ke masjid, dengan apa saja, dengan uangnya. Kalau orang miskin, kita orang miskin, kita masih tangan di bawah kawan, dengan kesabaran, dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah, mengharapkan bantuan dari orang-orang kaya. Ini mengapa kita harus kaya. Untuk kaya, kita harus keluar dari zona nyaman. Menjadi karyawan tidak akan membuat kita kaya. Karena apa? Jatah kita per bulan sudah diatur oleh pimpinan kita. Kita tidak akan dibayar lebih dari keringat yang kita gunakan. Itu saja catatannya. Kita ganti kulit, bos ganti mobil. Itu sudah sering saya dengar. Kita bekerja lebih rapi, lebih rajin, kita makin disuruh-suruh kawan-kawan. Belum tentu gaji kita bakal naik. Bisa saja naik dari staff ke supervisor, kemudian mungkin jadi manajer, skala direktur. Betul, kenaikan itu bisa. Tapi berapa lama prosesnya kawan-kawan? Gaji kita mungkin naik tahun ini naik 1 juta daripada tahun sebelumnya. Tapi kita hitung inflasi di sekitar kita berapa. Harga beras di tahun sebelumnya berapa, harga beras tahun ini berapa. Harga BBM berapa. Jadi kenaikan nilai gaji kita itu sebenarnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan inflasi di sekitar kita kawan-kawan. Berbeda dengan usaha sendiri. Memang merintis sangat berat. Butuh waktu, saya berani bilang 10-15 tahun untuk sukses. Dan saya masih 6 tahun. Masih jauh dari kata sukses untuk saya. Tapi dengan beternak burung puyuh saya belajar tentang mentalitas, tentang bisnis, tentang lain sebagainya. Dan tentunya untuk meningkatkan usaha beternak burung puyuh saya ini, saya akan terus berekspansi kawan-kawan. Pasar sangat luas. Kita hanya berbicara di Jambi dan sekitarnya. Belum kawan-kawan, saya masih katakanlah masih di kecamatan. Nanti saya akan pindah ke kabupaten. Saya naik ke tingkat provinsi. Saya akan naik ke tingkat nasional. Baru ke tingkat dunia. Sangat luas pasar ini kawan-kawan. Berwirausahalah karena sekecil apapun usaha kita, kitalah bosnya. Itu saja kuncinya kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak. Semoga menginspirasi. Baik kawan-kawan, itulah
cerita saya dari beternak burung puyuh. Subscribe di channel Henry DJB. Tentunya beliau sangat menginspirasi saya juga tentunya di dunia konten kreator. Saya akan banyak belajar dari beliau juga tentunya untuk mengembangkan diri saya. Karena tidak hanya sebagai peternak, sebagai konten kreator pun bisa ditekuni untuk penghasilan tambahan. Lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Saya dari Rumah Puyuh Berkah. Semoga menginspirasi, semoga menambah wawasan. Ayo beternak burung puyuh. Beternak burung puyuh itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.